Hai hai Sobat Koper, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat-sehat, bahagia dan berkat melimpah ya. Ya, pada video kali ini kami akan mereview glamping terbaru yang ada di Kota Batu, Jawa Timur. Glamping ini baru dibuka di bulan Desember 2024 kemarin ya. Dan untuk akses menuju ke glampingnya sangat bagus, bisa dilalui kendaraan mobil, jalannya juga tidak sampai nanjak banget, jadi aman dilalui ya. Jadi kalian tinggal masukin aja ke Google Maps untuk alamat Rindang Glamping. Ikutin saja petunjuknya di Google Maps, nanti bisa langsung sampai ke lokasi ya. Cuma nanti untuk akses jalan dekat masuknya lokasi Rindang Glamping ini agak menyempit. Nah ini kalau naik mobil nggak bisa berpapasan dengan mobil ataupun sepeda motor ya. Jalannya emang sempit, cuman nggak sampai panjang kok, hanya beberapa puluh meter aja. Terus nanti ada percabangan seperti ini ya, tinggal belok kiri aja. Ada tulisan Rindang di sebelah kiri bawah. Emang nggak terlalu kelihatan sih tulisannya. Dan akhirnya kita sampai juga. Untuk lokasi parkir kendaraan, baik mobil ataupun sepeda motor, semuanya outdoor ya. Jadi sedikit PR pas musim hujan. Contohnya seperti waktu kita menginap di sini ya, ini pas musim hujan juga. Jadi parkirannya agak sedikit becek gitu ya. Oke, saya check-in terlebih dahulu. Untuk lobbynya sangat simple banget, ada bangunan satu-satunya di area bawah ini. Dan itu adalah resepsionis dan juga lobbynya. Di sekitaran bangunan lobby ada mini garden ya untuk mempercantik area lobbynya. Untuk dalam lobbynya ini sangat simpel banget ya, hanya ada meja resepsionis. Terus di sebelah kanannya ini ada taman mini dan di sebelah kirinya ada sofa. Jadi waktu kalian check-in akan diberi welcome drink dan welcome drinknya juga simple banget, yaitu air mineral dingin dan juga handuk. Proses check-innya cepat dan juga mudah, dan setelah selesai check-in kita sekarang menuju ke glampingnya. Untuk posisi glampingnya ini di atas ya, jadi untuk Rindang Glamping ini sangat tidak ramah untuk sobat koper yang lututnya lemah ataupun sudah nggak kuat. Jadi kalau sudah nggak kuat naik turun tangga, ya ini sangat tidak rekomendasi banget karena banyak banget naik dan turun tangganya dan lumayan tinggi-tinggi juga. Terus buat sobat koper yang difabel, penginapan ini juga tidak ramah ya buat kalian. Maksud tidak ramahnya itu seperti ini sobat koper, tangganya tinggi banget ya. Terus masih jalan sedikit nanjak juga. Nanti terus di waktu deket tenda glampingnya ini juga ada 3 lokasi. Ada yang bawah, ada yang tengah, dan juga ada yang atas. Jadi kayak 3 tingkat gitu. Kalau dapat tenda yang atas kan harus naik tangga lagi yang lumayan. Jadi ini sebabnya tidak ramah untuk sobat koper yang difabel ataupun yang lututnya sudah lemah ataupun tidak kuat ya. Dan kita dapat tenda yang di baris tengah kedua. Dan sekarang saatnya untuk glamping tour dulu. Di setiap glamping ini ada teras depan ya, bisa untuk taruh kursi santai. Jadi kalian bisa duduk santai sambil menikmati alam sama segarnya udara yang ada di sini. Terus untuk ukuran tenda glampingnya ini besar ya sobat koper, dan di bagian dalam tendanya sangat lega banget. Gak seperti glamping-glamping pada umumnya yang ukurannya tendanya kadang kecil sampai sedang. Untuk ukuran tendanya premium ini. Terus untuk ukuran kasurnya juga king size, kasurnya juga empuk, bantalnya pun juga nyaman, dan ada kursi santai juga ya di bagian bawah kasur. Terus di bagian kiri dan kanan juga sudah lengkap ya dengan colokan ataupun sakral lampunya. Dan di bagian sebelah kiri ini ada kursi juga ya buat duduk santai. Dan kerennya di sini komplimenternya biasanya kan teh kopi saset gitu ya. Kalau di sini beda sobat koper, karena mereka kerjasama dengan UMKM sekitar, disediakan kopi hasil lokal dan juga wedang. Wah keren kan. Terus untuk air mineralnya juga ramah lingkungan, bukan air botol kemasan ya, tapi air dalam botol kaca. Kalau habis bisa request minta isi ulang lagi. Terus juga ada safe deposit box ya. Lanjut lagi, di sebelah kanan kasur ada cermin seluruh tubuh, terus juga ada hanger, disediakan bathrobe dan juga handuk. Dan di bagian belakang kasur ini adalah kamar mandinya. Dan kamar mandinya ini tanpa penutup sama sekali ya. Jadi kalau bukan pasangan resmi ya disimpulkan sendiri aja. Untuk kamar mandinya bersih dan juga lega ya. Ada wastafel yang gede banget. Terus amenitiesnya juga lengkap dan juga ramah lingkungan. Tersedia air hangat, terus juga shampoo, shower gel dan juga conditioner lengkap juga ya. Dan juga untuk tempat menabung nih. Nah ini tempat menabungnya ini bisa aromanya kemana-mana ya, karena nggak ada penutupnya. Apalagi kalau dahsyat aromanya. Wah ini jadi pengharum ruangan juga. Dan di sini tidak ada TV ya, jadi memang kalian diwajibkan untuk quality time dengan pasangan ataupun keluarga. Apalagi kalau sore ternyata diberikan polo pendem. Lumayan ya, bisa nyamil polo pendem dengan ngewedang ataupun ngopi dengan view pegunungan Arjuna. Wah keren banget kan.
Oke, setelah menikmati polo pendem dan juga minum dari wedang-wedang, dan kita akan keliling sejenak ya di area glampingnya. Ada apa saja? Untuk fasilitasnya di sini memang tidak banyak ya Sobat Koper. Di bagian sebelah dari glampingnya ini ada area untuk barbecue dan kita bisa request bonfire. Jadi kalau Sobat Koper mau pasang api unggun waktu malam juga bisa ya di sini. Terus area atasnya ini ada tempat duduk. Sebenarnya ini untuk area resto yang masih belum beroperasi. Nantinya rencananya akan ada resto yang buka di sini ya, dan area duduknya di sini. Jadi view-nya juga cakep sih. Kalau memang Sobat Koper mencari ketenangan ya, tempat ini memang benar-benar cocok buat kalian. Untuk sementara hanya ada fasilitas tempat makan, terus juga area bonfire. Mungkin nantinya kalau ada perkembangan ataupun muncul fasilitas baru, tidak tahu lagi ya. Dan kita akhirnya menikmati ketenangan di teras glamping dan udaranya juga sejuk dan seger banget. Emang beda banget ya dengan udara di perkotaan. Dan tidak terasa langit mulai gelap dan dari sore hingga malam turun hujan terus ndak berhenti-berhenti. Jadi kita langsung lanjut istirahat dulu ya. Dan selamat pagi Sobat Koper. Jadi ceritanya sebenarnya malamnya ini kami ingin mencoba barbecue dan pasang bonfire. Tapi karena hujan lebat semalaman dari sore sampai malam nggak berhenti-berhenti, jadinya barbeque-nya ini diganti siang aja deh. Terus kalau kalian menginap di sini sudah include breakfast untuk 2 orang ya. Dan breakfastnya di sini nih ala carte. Cuman menunya ini kerjasama dengan Resto Hill House yang terkenal di Batu. Nanti ada pilihan menunya, ada Swedish meatball, American breakfast, dan juga Nusantara breakfast atau nasi jeruk. Dan kita memilih Swedish meatball dan juga American breakfast. Dan kalian bisa request ya makanannya dikirim ke glamping kalian jam berapa. Antara jam 7 sampai jam 10 pagi kalau nggak salah. Untuk rasa breakfastnya menurut kami enak ya, cuman yang agak kurangnya ini perintilannya, atau dalam bahasa Indonesianya apa gitu ya, pelengkapnya. Contohnya dikasih buah, ataupun mungkin snack, bahkan mungkin kopi ataupun teh. Cuman kata staff glampingnya, untuk kopi dan teh itu termasuk di komplimen dalam glamping yang kemarin ada di tenda. Jadi kalau habis mungkin bisa minta ya, terutama air sih boleh minta sepuasnya. Dan setelah selesai breakfast, kami kembali ke tenda dan menikmati view gunung lagi ya. Emang view-nya ini nyegerin banget ya di sini. Cuman sayangnya kalau seumpama kalian waktu datang ke sini ini waktu cuacanya lagi mendung ataupun lagi berkabut, ya agak kurang ya view-nya ya. Terus enaknya lagi udaranya di sini masih seger ya. Duduk santai sambil ngobrol-ngobrol, wah itu masih enak banget. Cuman kalau siang ini hawanya agak panas dikit ya, jadi agak berfungsi untuk AC-nya. Dan akhirnya kita sebelum check out kita barbekyuan dulu. Ya agak aneh sih barbecue di siang hari. Harusnya di malam hari kemarin. Cuman karena hujan dari sore sampai tengah malam, jadinya ndak mungkin ya barbekyuan kemarin malamnya. Terus kita terpaksa barbekyunya siang ini ya. Untuk paketan barbeque-nya ada 2 macam, ada yang Korean dan juga Western, bisa untuk 2 orang. Cuma di paketan ini nggak ada nasinya ya, jadi lebih baik kalian tambah nasi putih lagi. Dan kembali lagi tidak ada minumannya ya Sobat Koper, jadi ambil airnya dari dalam tenda ya. Kalaupun air yang di botol tenda tuh habis, bisa minta refill lagi ke staff glampingnya. Untungnya di waktu siang ini nggak sampai terik ya mataharinya. Jadi kalau terik gak lucu juga ya barbekyuan di bawah sinar matahari. Kita sendiri juga di barbecue sama matahari deh. Setelah selesai barbekyuan kita akhirnya check out dan juga pulang. Jadi demikian staycation kami di Rindang Glamping. Untuk glampingnya ini tendanya sangat bagus ya, besar dan juga lega dan juga nyaman. Cuman agak kurang di masalah klosetnya aja ya. Terus komplimenterinya juga beda dari biasanya, ya ini lebih bagus. Pelayanan mereka juga ramah dan bagus juga, gercep juga. Cuman untuk harga per malamnya sedikit kemahalan ya menurut kami. Terus untuk fasilitasnya juga masih kurang. Untuk breakfastnya enak karena dari Resto Hill House. Oke Sobat Koper, terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Dan sampai jumpa di video-video review dan juga jalan-jalan kami berikutnya ya. Bye-bye.